ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Masyaallah. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah. Sebelumnya saya mau tanya dulu jamaah yang di studio hadir dari mana ini yang kanan? Yang sebelah kiri dari mana? Oh sama, kalau gitu tepuk tangan dulu dong. Makasih banyak udah mampir ke studio Islam itu indah. Dan terima kasih banyak juga buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Saya mau tanya dulu sama ibu-ibu bapak-bapak. Ustadz Maulana sini gak apa-apa Ustadz Maulana. Mau nanya dulu sama ibu-ibu. Sama bapak-bapak yang walaupun cuma satu orang. Jamaah. Yeah. Mau masuk surga apa masuk neraka? Surga. Kalau banyak pahalanya, banyak amalnya masuknya kemana Bu? Surga. Kalau amalnya dikit, di mana masuknya? Terus kalau pas-pasan, amalnya nggak banyak, nggak dikit, seimbang, masuknya kemana? Ke tengah-tengah. Kemana tengah-tengah? Enak aja. Di antara surga dan neraka terjatuh. Tiap hari diantaranya nggak mungkin dong kayak gitu. Nah ini kalau amal baik dan buruknya seimbang ini masuknya kemana? Pada bingung mau kemana nih Ustaz? Iya, saya mau nanya nih, Mas Fadli, jam tangannya dari mana belinya? Dari sini belinya. Uangnya dari mana? Dari sendiri, dari kerja. Terus dari ibu tuh Dari katanya. ibu. Ibu siapa? Ibu saya Ini udah baju meninggal, dari Bu. mana? Dari mana baju ini? Dari Trans TV dipinjemin. Iya, Masya Allah. Pakai salah nanya lagi dia. Nah, hari ini kita bahas temanya luar biasa. Mudah-mudahan ya kita jadi semakin paham bagaimana seharusnya kita bersikap untuk masuk ke surganya Allah. Amin. Apa sih temanya? Temanya adalah jika timbangan pahala dan dosa seimbang, tempatnya di mana ya? Di mana Bu? Tengah-tengah. Tengah-tengah. Bu emang yang tengah-tengah enak ya Bu ya? Ini aja Bu kalau ditanya. Gak tahu. Nggak tahu. Coba tanya dulu. Di mana Bu? Gak. Nah ini buat jamaah yang di rumah juga yang baru bergabung menonton ya. Pokoknya sama-sama kita jangan lupa siapkan catatannya. Mudah-mudahan ini bisa jadi amal pahala buat kita semuanya. Nanti dibagikan ke saudaranya jadi jariah juga. Nah kita lanjut lagi, kita lihat dulu sebuah video tayangan. Tentang apa? Tentang ilustrasi saat hari penimbangan. Serem nih. Coba kita lihat tayangannya, ini dia nih. Nah ini Masya Allah Ustadz Bani, ini kan ilustrasi ya. Ilustrasi itu kan cuma gambaran, kan kita nggak tahu keadaan sebenarnya seperti apa. Betul. Nah tapi banyak nih kalau yang namanya anak-anak zaman sekarang, anak-anak Gen Z ya. Sekarang kan anak Gen Z nih, generasinya Z yang lagi eksis gitu ya. Suka tanya-nanya, berarti di akhirat itu nanti ada bentuk timbangan amal dan dosa. Itu seperti apa bentuk timbangannya? Apakah kayak timbangan yang di pasar gitu kan? Ini sini nih, 1 kilo, 2 kilo atau gimana? Mohon izin penjelasannya. Silakan Ustadz Bani, tepuk tangan buat Ustadz Bani. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli, dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Kata Ibnu Juzai dalam At-Tasil fi Ulumit Tanzil, gambaran visualisasi besok di padang mahsyar itu Allah hadirkan arsy Allah Subhanahu wa taala, lalu di sebelah kanannya ada
syurga dan di sebelah kiri arsy ada neraka. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin. Lalu kemudian di depannya arsy itu wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Kata Allah, kami letakkan mawazin, timbangan-timbangan al-qista yang tepat, yang tidak meleset sedikit pun. Semuanya manusia, tidak ada satupun yang terzalimi. Bahkan jika dia amal itu seberat biji sawi, kami akan hadirkan, kami timbang. Maka kata Allah, wa kafa bina hasibin. Cukuplah kami yang memberikan perhitungan di hadapan para manusia di padang mahsyar kelak. Maka kata Fakhruddin Ar-Razi, mawazin itu jamak dari dua. Yang pertama bisa mizan, alatnya. Atau bisa maknanya mauzun, objeknya. Alatnya, timbangannya berarti. Bentuknya seperti apa? Kata Ibnu Abbas, mizan itu atau timbangan itu dia lahu lisan, ada lisan, bisa ngomong. Wa kiffatan, ada dua daun timbangan. Tapi kata Hasan Al-Basri, bagaimana bentuk hakikatnya? Wallahu alam. Yang jelas dia berupa timbangan, ada lisan bisa berbicara, lalu ada dua daun timbangan. Nah, ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu yang kedua, maknanya mauzun, yang ditimbang. Wa nadha'ul mawazin, kami letakkan timbangan itu makna objeknya. Karena sering Allah sebutkan, fa amma man thaqulat mawazinuhu, adapun orang yang berat timbangannya, maka bukan bendanya nih, tapi yang ditimbangnya yang berat. Maka mauzun maknanya yang ditimbang. Apa yang ditimbang? Bisa jadi kata Ibnu Katsir yang ditimbang amalnya. Bisa jadi kata Ibnu Katsir bukan amalnya, tapi buku catatan amal itu yang ditimbang. Dan yang ketiga bisa jadi orangnya, Mas Fadli. Orang yang Orang naik, ditimbang di situ, ditimbang. naik ditimbang, langsung muncul di sebelah kanan berapa besarnya, sebelah kiri berapa. Oh, Wallahu Masya a'lam. Allah, kayak digital gitu ya. Kita Bisa nggak tahu jadi. zamannya sekarang udah canggih Benar, ya. apalagi teknologi Allah kan. Oh, lebih Masya canggih. Allah, luar biasa. Makasih banyak Ustadz Sama-sama. Bani. Allah Tepuk tangan alam. buat Ustadz Bani. Jamaah. Bu, nanti kalau sananya di Yaumul Mizan, kita kan ditimbang. Ditimbang satu-satu para rame-rame, Bu. Ada bilang satu-satu rame-rame. Berarti kalau misalnya seandainya kita rame-rame, terus diliatin orang dong timbangan kita. Ustadz Maulana. Naik Ustadz Maulana ditimbang. Ih, ditimbang. Kenapa saya yang dipanggil? Enggak kan lagi contoh, lagi contoh. Terus kan naik. Maksudnya saya dulu mati nih. Bukan. Ini kalau lagi di Yaumil Mizan. Katanya nih orang kalau misalnya bisa ngelihat semua enggak. Jangan-jangan ntar Ustadz Maulana lagi ditimbang saya bisa lihat. Bisa dong. Bisa lihat gitu? Iya. Emang begitu? Ya, Coba. pasti pada saat saya ditimbang kamu ketawain saya ya. Enggak juga. Udah mikirin masalah amal sendiri. Silakan penjelasannya Ustadz. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Penjelasannya silakan. Izin Ustaz Bani, Ustaz Masya Allah, Tabarakallah, berkah selalu. Kenapa sandal kita mirip semua ya? Oh, itu pembagian Maaf yang pesantren. di sana bukan ya. Kita Pembagian pesantren itu. Jamaah, satu hal buat kita. Terima kasih tim Islami Tinda yang mengangkat tema ini, mengantarkan, menguatkan iman kita. Karena kita berbicara tentang hari kemudian. Salah satu bentuk keimanan adalah ibadah bentuk batin, adalah percaya akan adanya hari kemudian. Salah satunya ada kejadian setelah kematian. Mati, kuburan, kebangkitan pada masar timbangan. Pembagian catatan amal titian siratal mustaqim. Dari di sini proses yang kelima inilah penimbangan ini. Pertanyaannya Mas Fadli bagus banget nih. Nih buat bapak-bapak, ibu-ibu dan Gen Z, anak-anakku Gen Z dimanapun berada. Jangan lupa ya, tonton sampai kelar supaya tidak salah paham. Dan siapkan catatan supaya tersimpan ilmunya. Ternyata proses ini harus kita lihat. Apakah diperiksanya masing-masing sendiri atau barengan? Ketahuilah proses ini harus di pemeriksaannya adalah individu satu-satu. Dan itu banyak. Kalau dikubur sendiri dan sendiri. Gak ada yang lihat. Kayak memang kita sendiri. Tapi ada pada proses ini, ketakutan ini dan banyak yang melihatnya. Mohon maaf tanpa menggurui, makanya Sayyidina Utsman bin Affan itu sedih ketika membahas tentang kuburan. Karena di pemeriksaannya sendiri betul-betul dan mohon maaf ya susah. Dan ini
Mudah-mudahan kita dapat pembelaan. Tiba-tiba diproses sendiri, tiba-tiba dia pernah ambil duri di jalan, memberatkan lagi timbangannya. Ternyata pernah ambil sampah di masjid, diambil lagi, dikasih lagi. Pernah nolongin orang, kita kasih lagi, diberatkan. Pergi ke masjid, curi sendal, gitu. Bantu orang, julitin orang, gitu. Hati-hati loh, karena ini satu, individu, kemudian bentuk keadilan. Tidak ada yang lewat, semua diperiksa. Makanya hati-hati, setiap omongan akan ditimbang. Setiap apa yang dilihat akan ditimbang. Semua ditimbang masing-masing. Bukan hanya sendiri-sendiri, tapi satu telinganya, hidungnya, matanya, semua itu mulut yang julid. Semua diproses. Tar dulu. Tangannya. Saya mau nanya. Apa itu? Pada saat dipanggil itu berdasarkan abjad atau gimana? Kalau nama saya kan Ahmad Fadli, saya dulu dong berarti. Bapak namanya Nur Maulana. Lama. Muhammad Nur Maulana. Lama juga ya nunggu. Lama. Kan A, B, C, D, E, F, G, sampai M. Paling nggak saya duluan yang masuk surga. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Makasih. Boleh duduk, silakan. Oke, kita lanjut lagi jamaah. Nah, ini pertanyaan yang berikutnya. Emang benar akan ada orang nanti yang ditimbangkan amal dosanya itu seimbang. Amalnya sama dosanya seimbang. Masuknya kemana, Bu? Masih ke tengah-tengah. Demen banget ibu main tengah-tengah. Ini katanya ada sebutan khusus. Coba kita penasaran banget apa namanya. Kita panggil aja Ustadz Syam. Silakan dijelaskan Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Makasih Bang Fadli, tapi guru kami Ustadz Bani, Ustadz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, para Gen Z yang sedang menyaksikan Islam itu indah dari rumah. Mudah-mudahan bukan hanya berkumpul di dunia tapi juga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi masa-masa menunggu masuk surga itu banyak kali prosesnya, subhanallah. Di antaranya ada orang yang sudah tercukupkan amalnya memasukkan dia ke dalam surga. Ada juga yang ternyata amal keburukannya lebih banyak, akhirnya dia divonis masuk ke dalam neraka. Nih ada orang yang seimbang. Amal baiknya ada, tapi tidak cukup membuatnya masuk surga. Amal buruknya juga ada, tapi terhalang masuk neraka karena masih ada amal baiknya. Masuk kemana dia, Bu? Mau masuk surga tidak cukup, mau masuk neraka tapi ada amal baiknya. Di mana dia kira-kira, Bu? Di mana, Bu? Makanya di dalam Al-Quran ada satu surah namanya surah Al-A'raf. Apa, Bu, surah Al-A'raf? Surah Al-A'raf. Dan sebutan bagi orang-orang yang berada di tengah-tengah adalah Ashabul A'raf. Apa itu Ashabul A'raf dan bagaimana dia di Ashabul A'raf ini? Ashabul A'raf, penjelasan yang pertama adalah sebuah dinding pemisah. Fadhuriba bainahu bab. Lalu dibuatkan bagi mereka ada sebuah dinding yang berpintu. Pintu ini di dalamnya batinuhu fihi rahmah. Kalau dibuka itu pintu, ada surga, ada rahmah di dalamnya. Tapi di luarnya ada apa? Ada azabnya Allah. Di mana Ashabul A'raf ini? Berada di tengah-tengahnya. Mau masuk belum cukup amal, mau di luar juga tidak mampu membuatnya masuk neraka. Maka dia berada di tengah-tengah. Benar deh ibu-ibu tadi jawabannya. Yang kedua penjelasannya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu warḍahuma, beliau sampaikan bentuknya bukan dinding, tapi bentuknya seperti bukit. Anak bukit yang berada di tengah-tengah. Seberangnya ada surga, seberangnya lagi ada neraka. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Ada hijab, ada pemisah, dan pemisahnya bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti anak bukit. Jadi berada di atas anak bukit mereka. Mereka ngapain di sana? Mereka mengenali penduduk surga dengan tanda-tandanya. Mereka pun mengenali penduduk neraka dengan tanda-tandanya. Setiap melihat penduduk surga, mereka pengen masuk, tapi belum cukup amalnya membuatnya masuk ke sana. Setiap melihat penduduk neraka, mereka berlindung kepada Allah. Ya Allah, jangan sampai saya ke situ. Jadi berada di antara kebimbangan antara surga
surga dan Nauzubillah. neraka. Apa tadi nama tempatnya Ustaz Syam? Ashabul A'raf, nama tempatnya Al-A'raf, orang-orangnya namanya Ashabul A'raf. Nah, udah di situ nunggu nih. Yang kemarin ngutang nggak bayar siapa nih ya kan? Ah. Weh, lumayan. Tadinya di tengah-tengah gara-gara orang nggak bayar utang ditagih di akhirat, jadi masuk surga dia. Wow, Dan di situ alhamdulillah. nyesel banget tuh. Yang Kenapa nyesel? bisa nyesel? Aduh ya Allah, padahal saya udah sholat, ngapain ngomongin orang? Ya, Gitu. Iya. Kenapa sih? Kok bingung? Kenapa, Ustaz? Kenapa? Ini kan yang ke surga. Yang banyak amalnya kan? Ya. Oh ini bingung. Ini Berarti kan yang ini. Ini yang surga yang banyak amalnya. Udah lanjut aja. Perumpamaan Serem mah ngomongnya doang. serem. Udah Berarti saya di buat, tengah-tengah. buat sama yang ada di rumah ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang jika timbangan pahala dan dosa seimbang, tempatnya di mana ya? Tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Masih nggak mau banyak yang negatif?